Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Terus dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang library. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang LCD 16x2 atau 16 kolom 2 baris gitu ya. Kalau LCD ini emang yang sebutin kolomnya dulu baru barisnya. Jadi 2 baris 16 kolom. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan fungsi dari pin-pin LCD ini. Nah, LCD ini ada berapa ya? 16 pin kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pin. 16 pin ya. Jadi LCD ini punya 16 pin dan setiap pinnya ini ada fungsinya masing-masing. Nah, di sini yang pertama dia ada ground, atau biasanya kalau di hardware-nya itu yang biasa kita beli, biasanya tulisannya tuh VSS gitu. Jadi sama, ini ground. Ground ini adalah catu daya negatif gitu. Kemudian di sini ada VCC. VCC ini kalau di hardware itu biasanya ada yang tulisannya VDD, jadi nggak selalu VCC gini ya. Kadang-kadang kalau di hardware itu ada yang VDD, tapi ada juga yang VCC juga, sama kayak ini persis tuh ada juga. Ini gunanya untuk catu daya positif. Daya positif. Kemudian V0 ini adalah untuk mengatur kontras ya. Di sini ada tulisannya nih kontras. Jadi nanti ini kita hubungkan ke potensio gitu ya. Kemudian ini ada RS, ini register select atau pemilihan register. Kemudian ini read write atau mode baca tulis. Kemudian ini ada enable. Enable ini singkatnya itu adalah untuk mengaktifkan suatu modul. Jadi biasanya setiap modul itu emang ada enable-nya. Jadi ketika udah dihubungkan ke catu daya tapi enable-nya ini belum on, dia belum jalan si modul ini. Kemudian ini ada DB0 sampai DB7, atau biasanya kalau di hardware tuh ada juga yang tulisannya cuma D0 sampai D7 gitu. D0, D1, D2 sampai D7 gitu. Tapi ada juga yang tulisannya emang DB0, DB1, D7. Ini adalah komunikasi datanya. Nah, komunikasi data ini nanti kita bisa pakai 2 macam, yaitu 8 bit dan 4 bit. Nah, tapi kali ini kita akan pakai yang 4 bit karena biasanya yang sering dipakai adalah yang 4 bit. Nah, kenapa kita pakai 4 bit? Karena kalau 8 bit itu nanti akan boros pin ya, apalagi kalau Arduino Uno itu kan pinnya sedikit. Jadi untuk menghemat pin kita pakai 4 bit. Jadi nanti kita pakai 4 bit itu 8 bit yang tadi itu kita kirimkan 2 kali. Jadi 4 bit kemudian kita kirim 4 bit lagi gitu. Jadi untuk membuat satu huruf itu kan kita butuh 8 bit itu. Nah, itu nanti kita kirimkan 4 bit sebanyak 2 kali. Nah, bedanya itu apa? Bedanya itu ya di waktu sih sebenarnya, di waktu. Jadi kalau 4 bit itu lebih lambat daripada yang 8 bit, cuman nggak kerasa lah, nggak kerasa kalau dilihat mata juga nggak kerasa. Kemudian kalau ya itu tadi keuntungannya, kalau 8 bit dia lebih cepat tapi boros pin, kalau 4 bit dia lebih lambat tapi hemat pin. Kemudian di sini ada LED anoda, ini LED katoda, ini plusnya, ini minnya, atau ini positif, ini negatif. Ini untuk menyalakan backlight dari si backlight LED dari si LCD ini. Udah, itu mungkin itu penjelasan dari kaki-kaki
LCD-nya. Kemudian untuk rangkaiannya saya sudah tuliskan di sini, jadi nanti kita pakai yang 4 bit ya. 4 bit. Ini VSS atau ground ini kita hubungkan ke ya ground gitu ya, ground dari Arduino. Kemudian VDD atau VCC ini kita hubungkan ke 5 volt, kemudian V0 kita hubungkan ke pin tengah potensio, kemudian register select-nya kita hubungkan ke pin 12, R atau W-nya read write, mode baca tulisnya kita hubungkan ke ground, kemudian enable-nya kita hubungkan ke pin 11. Kemudian DB kita pakai, karena 4 bit kita pakai DB4 sampai DB7, kita hubungkan ke pin 5432 gitu ya. Kemudian LED anoda kita hubungkan ke 5 volt tapi melewati resistor dulu. Kemudian ada LED katoda kita hubungkan ke ground. Untuk mempersingkat waktu, karena di Tinkercad ini udah ada starternya, maka kita langsung pakai starternya ya. Kita pilih Arduino, di sini ada starter. Mungkin akan sedikit kita modifikasi tapi supaya teman-teman ini. Kita tunggu masih loading. Nah, ini dia starternya. Ini. Nah, ini supaya teman-teman nggak bingung, ini saya pindah ke sini. Kemudian ini kan 5 volt ya. Karena ini positif dari backlight, LED backlight, kita ganti ke merah. Seperti ini. Nah, sesuai dengan tadi, di sini ada VSS atau ground, kita hubungkan ke ground. Ya, ke ground, ini ground. Kemudian ada VDD atau VCC kita hubungkan ke 5 volt, ini 5 volt. Kemudian V0 kita hubungkan ke pin tengah dari potensio, karena untuk mengatur kontras ya tadi gunanya. Kemudian ini di register select-nya kita hubungkan ke pin 12, nih pin 12 warna oranye. Kemudian ada red dan red-nya adalah mode baca tulisnya ke ground. Ini ke ground. Kemudian enable-nya kita hubungkan ke pin 11, ini warna kuning, pin 11. Kemudian D0 D4 sampai D7-nya kita hubungkan ke 54321. 54321. 54322 maksud saya. Maaf. Kemudian ini LED backlight positif kita hubungkan ke 5 volt melewati resistor. Kemudian LED backlight negatif kita hubungkan ke ground. Seperti itu ya. Nah, sesuai dengan ini. Sekarang kita lanjut ke programnya ya. Kita lanjut ke programnya. Nah, ini dia. Seperti yang kita pelajari kemarin, karena kita udah belajar tentang library, di LCD ini sebenarnya udah ada library, yaitu library bawaan dari si Arduino IDE ini. Nah, cara manggilnya itu gimana? Kita pakai include. Sebenarnya bisa langsung ya dari sini. Dari sini, kemudian kita panggil sketch, include library, liquid crystal gitu juga bisa. Nah, seperti ini. Tapi kita mau tulis sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau gampang ya tinggal di sketch tadi dan include library, cari liquid crystal atau liquid crystal display ini ya. Jadi ada pagar, include, kemudian buka kurung siku, ini ditulis sesuai dengan library-nya, .h jangan lupa, kemudian tutup kurung siku. Oke, kemudian kita tuliskan pin-pin yang kita pakai. Oh ya, sebelumnya ini ada beberapa sintaks ya dalam LCD ini. Ada yang seperti ini. Kita tuliskan objeknya, jangan liquid crystal
namanya kita pakai yang umum aja, LCD gitu nama variabelnya. Kemudian ini ada beberapa sintaks, ada yang RS, enable, kemudian D4, D5, D6, D7. Ini sintaks yang paling sering digunakan atau paling umum digunakan itu yang seperti ini. Kemudian ada juga sintaks yang 8 bit, ini yang 4 bit ya. Yang 8 bit berarti ini mulai dari D0, D0, D1, D2, D3 gitu. D3 seperti ini. Kemudian ada juga sintaks yang seperti ini, tapi dia RW-nya ditulis, dia nambah RW di sini. Nah, seperti ini. Cuman kita akan pakai yang ini, yang umum. Ini kita kesampingkan dulu, kita taruh di komentar. Atau ini nanti tidak dianggap ya di program. Ini cuma buat pengetahuan kita bahwasanya ada sintaks lain selain seperti ini. Nah, ini kita tuliskan dulu pin-pin yang kita pakai tadi. Constant, integer, pertama RS ya. RS sama dengan kita pakai pin berapa tadi untuk RS, kita pakai pin 12. Ini kita kecilkan. RS pin 12, kemudian EN ini ya, penulisan variabel ya, bisa sebelumnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Bagi yang belum paham ini sebenarnya bisa juga isi langsung di bawah kayak ditulis cons dan integer gini. Kemudian cuman untuk mempersingkat kita langsung aja kayak gini. Ini juga boleh ditulis kayak gini. Enable-nya kita pakai pin 11 dan koma, kemudian D4-nya itu kita pakai pin 5, kemudian D5-nya kita pakai pin 4, kemudian D6-nya kita pakai pin 3, kemudian D7-nya kita pakai pin 2. Kemudian kita kasih semikolon sini. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita kan pakai sintaks yang ini, yang RS, EN, D4, D5, D6, D7, ini semua kita deklarasikan di sini. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita udah biasa nanti, kita udah tahu urutannya ini, sintaks-sintaksnya, dan kita udah menentukan kita mau pakai sintaks yang mana, kita bisa tulis langsung. Misalkan sini kita tulis langsung, misal pin 12, pin 11, kemudian pin berapa itu kita pakai 5, 4, 3, 2 ya, 5, 4, 3, 2. Kita tulis seperti ini langsung juga nggak apa-apa, tapi untuk sementara karena ini pertama kali kita pakai LCD, kita pakai yang atas dulu ya. Ini kita kesampingkan untuk video selanjutnya. Jadi kita nanti akan belajar LCD nggak cuma satu video, ada video-video selanjutnya. Kita pakai yang ini dulu. Ingat yang jadi komentar ini berarti nggak kita pakai ya, nggak dianggap di program. Jadi kita sementara pakai yang ini dulu. Nah, kemudian kita set di void setup, kita tuliskan ukuran dari LCD tersebut. Kita tulis ukuran dari LCD tersebut, sintaksnya lcd.begin. Kita pakai LCD 16 kali 2 ya.
Kalau ingat, kalau array kita mulai dari barisnya dulu, kalau LCD kita mulai dari kolomnya dulu. 16 kali 2 atau 16 kolom 2 baris. Kayak gitu. Kemudian kita tulis apa pesan yang mau kita tulis. Kita tuliskan coding untuk pesan yang mau kita tulis. Sebelumnya kita set kursor. Set kursor itu sintaksnya adalah LCD dot set kursor. Set kursor itu maksudnya kita tentukan di mana dia mau nulis, di kolom berapa dan baris berapa gitu. Set kursor, misalkan kita set kursor di kolom 0 baris 0 gitu. Sebenarnya defaultnya itu emang kolom 0 baris 0. Cuma kalau misalkan kita mau tulis di kolom 5, misalkan kolom 5 baris 0 atau kolom 5 baris 1, kolom 3 baris 1 gitu bisa. Ini defaultnya emang 00. Jadi kalau misalkan teman-teman emang maunya di 0,0, itu sebenarnya nggak usah di set kursor, nggak apa-apa. Cuman ini karena kita pertama kali belajar, kita tuliskan lengkap ya. LCD.setCursor kolom 0 baris 0 gitu. Kemudian kita tulis pesan yang ingin kita tampilkan. LCD.print, kita pakai LCD.print. Kemudian misalkan hello my friend gitu. Hello my friend. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya bebas ya, kita mau tulis di void setup atau di void loop. Bebas kita mau tulisnya di mana. Oke, kita coba kompilasi dulu. Apakah ada kesalahan dalam program kita atau enggak. Kita tunggu proses kompilasinya. Nah, ini udah done compiling, berarti nggak ada kesalahan. Kita copy, kita taruh di sini ya. Kita paste, kemudian kita jalankan programnya. Nah, ini udah ada hello my friends, sama ya dengan yang kita tuliskan, hello my friends. Nah, ini untuk mengatur kontrasnya, misalkan kita geser ke sini dia akan nggak kelihatan kan. Kecuali kita fullkan di sini dia kelihatan. Misalkan di sini kelihatan. Gitu, ini untuk mengatur kontrasnya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu terlihat ya perbedaannya, langsung hilang gitu. Tapi kalau di hardware biasanya agak redup. Gitu. Kemudian kita bisa coba lagi tadi yang ini, misalkan di baris ke 1, berarti di sini ya, kedua sini kalau di sini. Tapi karena ini dimulai dari 0, ini baris 0, ini baris 1 gitu. Nah, ini akan di sini. Ini set kursornya di sini. Kemudian akan saya tunjukkan bahwasanya defaultnya itu emang di 0,0. Coba kita hapus di sini. Kita jalankan. Nah, maka dia akan tulis terus-menerus karena ini void loop ya. Kalau void loop dia akan tulis terus-menerus. Misalkan ini kita pindah ke void setup. Ingat defaultnya adalah 0,0, maka dia akan nulis di sini. Kecuali kalau kita mau nulis di bawah ya seperti tadi, kita set kursornya lcd.set kursor, misalkan di baris 0,1 di kolom 0 baris 1. Nah, di baris di kolom 0 baris 1 seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba juga ya yang langsung ini tadi, yang langsung berarti ini kita hapus komennya, ini kita kasih komen supaya nggak dianggap di program. Kita start,
Nah, ini tetap bisa ya kalau misalkan langsung, tapi ini akan kita gunakan di video selanjutnya. Jadi di video-video selanjutnya kita akan langsung tuliskan seperti ini. Kita nggak mendeklarasikan satu persatu seperti ini, kemudian kita tuliskan sintaksnya, enggak. Tapi langsung kita tulis, dan kesepakatan bahwasanya kita untuk belajar karena ini dasar, kita belajarnya itu dasar Arduino, kita pakai yang umum digunakan yaitu yang RS enable, kemudian kita pakai yang 4 bit ya, D4 sampai D7. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video pengenalan dari penggunaan LCD 16x2 ini. Setelah ini masih ada video-video tentang LCD 16x2 selanjutnya, penerapan lainnya. Oke, cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like bagi teman-teman yang menyukai video ini. Kemudian bisa share juga ke teman-teman lainnya yang mau belajar tentang LCD 16x2. Atau bisa share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino, khususnya yang tanpa hardware ya, karena seri kita hari ini masih yang belajar Arduino tanpa hardware. Oke, cukup sekian. Terima kasih.